Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ziyad dengan nomor NIM 23205076 akan mempresentasikan tugas yang ke-9 yang berkaitan dengan tugas yang ke-8 terkait data Excel 20 siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis evaluasi siswa berdasarkan data Excel. Yang mana pada pembahasan kali ini meliputi 5 pembahasan, yaitu ringkasan evaluasi siswa, gambaran umum siswa, analisis nilai rata-rata, faktor penyebab ketidaklulusan, dan kesimpulan serta rekomendasi saran. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait ringkasan evaluasi siswa, nilai-nilai untuk mengevaluasi siswa. Yang mana saya membuat data dari 20 siswa mengenai pengetahuannya, nilai-nilai evaluasi untuk pengetahuan siswa, keterampilan siswa, kehadirannya, sikap, dan tentunya status kelulusan. Yang mana pengetahuan ini merupakan evaluasi siswa untuk mengukur gimana sih siswa memahami sebuah konsep, fakta, atau teori yang dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu keterampilan juga merupakan evaluasi siswa untuk mengukur kemampuan praktis seperti eksperimen atau proyek-proyek seperti misalnya dalam sebuah mata pelajaran prakarya maupun seni budaya. Terus kehadiran juga merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi siswa untuk mengukur konsistensi dan partisipasi siswa dalam setiap sesi pembelajaran, entah itu offline, kelas tatap muka, ataupun daring atau online. Dan yang terakhir adalah sikap. Sikap ini juga merupakan cara untuk mengevaluasi siswa untuk mengukur perilaku siswa, etika siswa, dan interaksi sosial seorang siswa tentunya terhadap teman maupun juga seorang guru. Yang mana data ini dapat saya tampilkan di data Excel ini. Di mana ada beberapa tabel. Yang pertama tabel nama, ada tabel pengetahuan, keterampilan, kehadiran, sikap, terdapat status 1 dan status 2. Nah, sebagai contoh misalnya dari nama Ahmad Rizky Pratama, dari semua pengetahuan dari mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut, nilai rata-rata dari Ahmad Rizky Pratama adalah 81. Untuk keterampilan dari proyek-proyek atau tugas-tugas keterampilan yang ada di sekolah, Ahmad Rizky mendapatkan nilai 93. Terus kehadiran dari Ahmad Rizky, presensi kehadiran mendapatkan nilai 80. Untuk sikap, sebagai contoh dari Ahmad Rizky, mendapatkan nilai 84. Oleh karena itu, Rizky mendapatkan predikat lulus untuk status 1 dan status 2 juga lulus karena nilai pengetahuan, keterampilan, kehadiran, sikap di atas dari syarat lulus yang ada di sebelah kanan. Yang mana syarat lulus pengetahuan itu nilai harus di atas 80, keterampilan di atas 70, kehadiran minimal di atas 60, dan sikap harus di atas minimal 70. Adapun contoh lain dari Budi Santoso. Budi Santoso memiliki pengetahuan bernilai 94, keterampilan 70, kehadiran 80, sikap 94. Dia dinyatakan status lulus, namun di status kedua dia memiliki satu kekurangan minor, yaitu di bagian keterampilan. Yang mana keterampilan dia mendapatkan nilai 70, yang mana itu merupakan nilai minimal dari keterampilan, sehingga dia tetap dinyatakan lulus namun memiliki keterampilan minor yang perlu untuk diubah. Sebagai contoh lagi dari Fajar Nugroho. Fajar Nugroho memiliki nilai pengetahuan 78, keterampilan 92, kehadiran 93, sikap 85. Beliau dinyatakan tidak lulus karena pengetahuan kurang. Karena pengetahuan ini
memiliki nilai minimal itu 80, sedangkan Fajar Nugroho memiliki nilai 78. Itu cukup di bawah rata-rata dari syarat kelulusan. Maka dari itu di status 1 dan status 2 Fajar Nugroho belum dinyatakan lulus seperti itu. Adapun dari tabel dari Fajar Nugroho, ini adalah sebuah contoh misalnya. Dari Fajar Nugroho, tugas pertama itu dia mendapatkan 89, tugas kedua 75, 50, 88, dan 85. Dia memiliki grafik yang pertama grafik naik di angka 89 untuk tugas 1, tugas kedua sedikit turun di angka 75, tugas ketiga cukup menurun di atas di nilai 50. Setelah itu dia di tugas keempat mulai naik di angka 88 dan tugas kelima turun sedikit di angka nilai 85. Kurang lebih begitu. Selanjutnya kita melanjutkan dari data ini tadi, jumlah di Canva. Presentasi terkait jumlah siswa dan status kelulusan. Nah, dari 20 siswa tadi, sebagai contoh dari memulai diagram batang ini, bahwa kelulusan di bagian nilai pengetahuan yang paling tinggi itu dimiliki oleh Galih Pratama yang memiliki nilai pengetahuan 100 dari semua mata pelajaran misalnya. Dan yang memiliki nilai terendah yaitu Kartika Putri dengan nilai 73. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh diagram dari nilai pengetahuan yang saya ambil. Selanjutnya ini merupakan pie chart untuk melihat bahwa persentase kelulusan dari 20 siswa itu siswa yang lulus ada 15 atau 75% dari 100%, dan siswa yang tidak lulus ada 25%. Ada 5 siswa yang tidak lulus. Ini ada diagramnya, diagram yang biru adalah lulus sebanyak 75%, dan yang tidak lulus di diagram merah sebanyak 25%. Karena ini berbasis dari indikator syarat lulus, bahwa pengetahuan itu tadi minimal 80, keterampilan minimal 70, kehadiran minimal 60, dan sikap minimal itu 70. Siswa yang lulus dan tidak lulus ini dapat dibuktikan dari Excel tadi. Pada status 1 yang tidak lulus ada ini, yang pertama ada yang bernama Fajar Nugroho, Kartika Putri, Nadia Fitriani, terus Putri Ayu Lestari, dan Vina Melinda. Nah, lanjut dari data berikutnya, presentasi. Nah, analisis nilai rata-rata. Dari 20 siswa itu tadi, rata-rata pengetahuan dari nama anak yang pertama, absen yang pertama hingga absen terakhir, nilai pengetahuan mereka dari 20 anak itu rata-ratanya kurang lebih dari nilai 86,35. Keterampilan memiliki nilai rata-rata 87,10, kehadiran nilai rata-ratanya 84,00, dan sikap memiliki rata-rata 86,75. Nah, setelah itu membahas terkait faktor penyebab ketidaklulusan. Nah, penyebab ketidaklulusan ini dikarenakan ada di status kedua. Mungkin tetap ada yang lulus, namun ada kekurangan minor yang perlu untuk dibenahi. Nah, salah satu contohnya yang status 1 tidak lulus dan status 2 memiliki kekurangan yang harus dibenahi. Yaitu misalnya dari nama Kartika Putri, dia dinyatakan di status 1 tidak lulus dikarenakan memiliki pengetahuan yang kurang, di mana nilai pengetahuannya di angka 73, yang mana indikator dari pengetahuan itu di angka minimal 80. Seperti itu. Dari alasan utama dari 20 siswa yang lulus dengan predikat sempurna ada 15 siswa. Yang dengan predikat sempurna ada di status 1 ada 15 siswa, yang memiliki pengetahuan kurang ada 4 siswa.
sikap kurang ada 1 siswa, kehadiran yang kurang ada 1 siswa, dan keterampilan yang kurang ada 2 siswa. Dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi, yang mana dapat kita simpulkan mayoritas siswa 75%, kurang lebih 75% itu dinyatakan lulus dengan kekuatan di kehadiran dan keterampilan, namun memiliki area kelemahan di pengetahuan dan sikap. Nah, rekomendasi atau saran yaitu harus para guru-guru harus melatih fokus khususnya untuk 5 siswa yang gagal terkait pengetahuan ataupun keterampilan, sesuaikan dengan nilai mana yang kurang, yang tidak memenuhi dari indikator kelulusan itu tadi. Baik, kurang lebihnya seperti itu dari presentasi saya di tugas 9 yang berkaitan dengan tugas ke-8 data Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.